Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'amdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim wa ma'nahu wallahu a'lam bil murad. Alhamdulillah wa syukrillah, puja dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai saat ini saya masih diberikan kesehatan sehingga bisa mengirim tausiah singkat setiap pagi. Mudah-mudahan tausiah ini bisa bermanfaat khusus bagi saya dan umumnya bagi kita sekalian. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, susunan alam-alam yang di atas, setelah Nabi berada di langit yang ketujuh, melihat surga dan bisa melihat neraka. Lalu setelah langit yang ketujuh, di sana ada Sidratul Muntaha. Baginda Nabi melakukan perjalanan Mi'raj seorang diri. Malaikat Jibril tidak bisa mengikuti. Lalu setelah baginda Rasul melewati seorang diri ke Sidratul Muntaha, summa urijan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li mustawan. Dinaikkan lagi baginda Rasul yaitu ke mustawan. Jadi mustawan itu ada setelah Sidratul Muntaha, ada di atas Sidratul Muntaha. Apa itu mustawan? Mustawan ini al-mustawil mahal, tempat yang sangat rata, yang sangat datar, tidak ada tanjakannya, tidak ada turunannya. Ini rata, disebutnya mustawan. Ada apa di mustawan? Ketika baginda Rasul Mi'raj seorang diri ke sana untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sami'a fihi sorifal kalam. Baginda Rasul di mustawan bisa mendengar suara pergerakan kalamnya Allah menulis sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan makhluknya. Catatan umur, catatan rizki, dan catatan celaka dan bahagianya manusia nanti di akhirat. Itu sudah dicatat. Ketika baginda Rasulullah SAW bercerita kepada umatnya masalah kalamullah, kalam yang menulis nasib manusia dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, baginda Rasul sudah mendengar langsung pergerakan suara kalam ketika menulis. Kalau kita menuliskan dengan kalam dengan spidol ada suaranya. Itu baginda Rasul mendengar. Di mustawan ada yang aneh. Waro'a rajulan mugiban fi nuril arsy. Melihat sesosok manusia yang tenggelam dalam cahaya aras. Nah, jadi ada nurul arsy yaitu cahaya aras. Di sana ada seorang manusia yang dilihat di mustawan oleh baginda Rasul. Sangat tampan orang tersebut yang dilihat di mustawan. Karena aneh-anehnya, baginda Rasul bertanya, man hadza amalakun? Ini yang saya lihat adalah malaikat. Maka yang menjawab pertanyaan baginda Nabi di mustawan bukan malaikat Jibril lagi, karena Jibril batasnya adalah sampai Sidratul Muntaha. Di sana ada semacam hatib. Ketika baginda Nabi, siapa orang ini yang tenggelam dalam cahaya aras?
Apakah nabi? Apakah malaikat? Jawab suara tersebut bukan. Lalu siapa? Lalu suara itu menjawab, hadza rajulun kana fid dunya lisanuhu rotubun bidzikrillah. Ketahuilah wahai Muhammad, ini suara, bukan suara Jibril. Orang yang dilihat di hadapanmu di mustawan ini, yang tenggelam dengan cahayanya aras, adalah seorang manusia yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lidahnya tetap basah, selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahagialah bagi orang yang selalu mengingat Allah. Mengingat Allah itu di saat kita di keramaian atau ketika kita dalam kesunyian. Kadang-kadang kan kita mau disebut orang yang selalu mengingat Allah hanya ketika kita banyak manusia. Karena memang kita kadang-kadang mau dilihat bahwa kita ini adalah ahli ibadah. Tidak seperti itu. Manusia yang dilihat oleh baginda Rasulullah SAW yang tenggelam dalam cahaya aras di mustawan, ini betul-betul orang yang suka menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala di keramaian dan di kesunyian. Lidahnya sangat sulit untuk dipisahkan dengan sebutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat bahwa hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala hati kita akan tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bisa dilihat di surat Ar-Ra'd. Ketahuilah, ingatlah bahwa hanya dengan berzikir kepada Allah, dengan mengingat Allah, hati kita akan tenang. Yang menimbulkan hati kita tenang bukanlah duit. Duit bukanlah segalanya. Bahkan kadang-kadang orang kebanyakan duit hatinya semakin tidak tenang. Karena apa? Banyak rasa ketakutan. Walaupun di negara kita telah ada bank yang menjamin tidak hilangnya uang kita, tapi yang namanya zaman yang serba canggih, kadang-kadang walaupun uang kita di bank pun bisa dibobol itu. Dengan kecerdasan, dengan kepintaran orang-orang yang masa kini, pihak bank pun sangat cerdas dengan teknologi, pembobolnya pun lebih cerdas. Nah, jadi kadang-kadang manusia semakin banyak duit, ternyata semakin tambah juga kebimbangannya. Karena memang ketenangan bukanlah berdasarkan duit, berdasarkan ini karena banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang dilihat oleh baginda Nabi ini adalah orang yang selalu basah lidahnya dengan selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qalbuhu mu'allikun bil masajid. Dan orang ini adalah hatinya tetap selalu ingat akan masjid. Walam yantasib liwalidayhi. Nah, selain daripada orang ini selalu mengingat masjid, juga belum pernah membentak kepada kedua orang tuanya. Ingat, perbedaan antara orang munafik dan orang yang mukmin sejati di sini bisa dilihat. Sabda baginda Rasulullah SAW, antara perbedaan mukmin yang sebenarnya dan mukmin munafik ketika masuk masjid. Kalau orang mukmin yang sejati, kalau sudah masuk masjid malas untuk keluar, enak beribadah menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lain halnya dengan orang-orang yang munafik. Al munafiku fil masjid katoir fil mahbas. Orang munafik ketika masuk masjid ibaratnya seperti burung dalam sangkar. Coba burung dalam sangkar tidak mau diam, loncat sini, loncat kanan, loncat kiri, loncat atas, turun ke bawah. Itu burung. Hati orang munafik pun begitu. Walaupun sudah masuk masjid, itu hatinya sama sekali di mana-mana. Badannya di masjid, seakan-akan masjid itu tidak betah. Padahal
Al masjidu baitu kulli mukmin. Masjid adalah rumah bagi orang-orang mukmin. Nah, ketika seseorang selalu ingat masjid, maksud selalu ingat masjid ini bagaimana? Ketika azan, mendengar azan di masjid, masuk masjid. Di mana-mana pun selalu di perjalanan, ketika ada, kalau di Indonesia kan banyak juga yang membangun masjid, kadang-kadang mengandalkan dana pembangunannya dihasilkan dari mobil yang lewat, dari penumpang yang lewat di mobil, suka memungut sodako untuk pembangunan masjid. Nah, termasuk juga orang yang merindukan masjid dan hatinya tetap ingat masjid, selain daripada sholat di masjid, beliau juga suka menyisihkan hartanya untuk pembangunan masjid. Jadi yang dimaksud orang yang berada di mustawan ini, yang bisa dilihat oleh baginda Nabi SAW, orang yang hatinya selalu ke masjid. Satu, berjamaah sholat suka di masjid. Keduanya, orang tersebut selalu ingin membangun masjid, membangunnya dengan sendiri ataupun dengan cara bergotong royong. Juga orang ini walam yantasib liwalidayhi, belum pernah membentak dan menyakiti kedua orang tuanya. Maka bahagialah bagi orang ini. Jadi singkat daripada cerita ini, ketika baginda Rasul di mustawan, tempat yang sangat rata yang berada di atas Sidratul Muntaha, melihat seorang laki-laki yang tertutup atau yang tenggelam dalam cahaya aras karena kemuliaannya, karena memang mempunyai perbuatan yang 3 perkara. 1, selalu mengingat Allah di dalam keramaian maupun dalam kesunyian. Hatinya tetap ingat kepada Allah, lidahnya selalu menyebut nama Allah dan tidak mau menyebut-nyebut keaiban orang lain. Lain lagi dengan kita mah paling getol menceritakan aib-aib orang lain, jauh daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hatinya selalu ingat masjid. Dan ketiganya adalah kita jangan sekali-kali menyakiti kedua orang tua dengan perbuatan ataupun ucapan. Insya Allah apabila kita bermodalkan 3 perkara ini, maka tidak akan ada bedanya dengan seorang laki-laki yang dilihat oleh baginda Rasul di mustawan tenggelam dalam cahaya aras. Mudah-mudahan kita pun ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak sulit untuk menyebut nama Allah, dan hati kita selalu ingat masjid, dan mudah-mudahan kita selalu mendoakan kedua orang tua kita yang masih hidup maupun yang sudah tiada di hadapan kita. Sahabat Sena Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, mudah-mudahan kisah ini bisa menjadikan penyemangat kita untuk tetap kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dengan tetap berzikir, hati kita tetap ke masjid, dan jangan menyakiti hati orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.